Bahkan saya bikin standar bahwa calon presiden itu dia bukan lulus elektabilitas. Pertama dia mesti lulus etikabilitas. Bahwa nggak pernah berbohong, nggak pernah mengkhianati mak-mak misalnya. Kan itu jelas kan etikabilitasnya tuh. Penyelenggaraan pemilu itu bertentangan dengan konstitusi. 20% itu sering saya katakan itu tempat oligarki beternak politisi, itu 20% tuh. Itu yang ingin kita hilangkan. Kalau kita nggak boykot, kita jadi bagian dari ternak oligarki. Itu sekedar upaya untuk nakut-nakuti rakyat supaya jangan berpikir. Kan kalau saya mengkritik, saya berpikir kan. Ya, nanti saya akan dipidanakan. Iya. Karena ada pasal pidananya. Yes, jadi itu pasal yang konyol. Sedot semua ke sebuah tempat di gunung sana. Iya. Maka tempat Bung Rocky nggak banyak lagi tuh sinyalnya. Iya, dan tempat saya di Sentul itu cuman 200 meter dari sekolah Intel negara itu. Oh, okay. Jadi kadang-kala mungkin jadi objek saya. Dan celakanya singkatannya SIN gitu ya. In English Yes. kan SIN. Surat izin mengemudi. Surat izin nipu. Oke, lanjut. Oke. Nah, nih. Dari Unskizov, luar biasa nih. Okay. Izin bertanya perihal hak prerogatif. Dimungkinkankah tuh oposisi yang telah memiliki hak pilih dalam bentuk apapun sebutannya membuat standar pencapaian terhadap menteri di pemerintahan ke depan? Ya mungkin apa ya, kayak sistem parlementer ada yang bayangannya gitu-gitu, tapi ini mereka yang punya hak pilih, rakyat gitu. Wah, ini punya standar, udah nggak lulus, berhentikan dong presiden, mungkin begitu maksudnya. Ya memang oposisi memang mesti bikin standar dia supaya ada proposal alternatif pada publik untuk pemilu berikut gitu. Jadi ya masuk akal. Nah, saya sendiri beroposisi dan Refli Harun channel ini juga the most dangerous channel in town. In town maksudnya di kebun jeruk ya kan. Jadi memang kita mesti bikin standar, apalagi standar kan standar presiden nggak bisa segera ditentukan oleh lembaga survei. Kan sekarang seolah-olah siapa calon presiden ABCD? Kenapa? Ya karena udah terpantau lembaga survei. Itu kan buatan lembaga survei, bukan proposal oposisi bahkan itu kan. Dan lembaga survei itu memasukkan 10 nama, tolong mana yang Anda pilih dari 10 nama ini bergantung siapa yang menyetor nama. Iya, saya akan bilang dari 10 nama itu bukan siapa yang Anda pilih, siapa yang kita coret duluan. Terus kita coret. Jadi standarnya mesti begitu tuh. Bahkan saya bikin standar bahwa calon presiden itu dia bukan lulus elektabilitas. Pertama dia mesti lulus etikabilitas. Bahwa nggak pernah berbohong, nggak pernah mengkhianati mak-mak misalnya. Kan itu jelas kan etikabilitasnya tuh. Lalu kedua dia harus lolos intelektualitas, tuh. Mesti punya kecerdasan. Salah satu ujiannya di era channel ini kan? Di era channel ini dia mesti berani nongol di sini dan punya kemampuan untuk membaca arah politik luar negeri. Itu namanya intelektualitas. Baru elektabilitas. Jadi standar pertama etikabilitas, baru intellectuality, baru electability. Jadi kan mereka begitu. yang suka melanggar etika publik, ya udah, itu lebih baik nggak usah. Dicoret aja dari daftar kan. Yang dianggap tidak intelek, ya jangan menjadi beban negara. Iya, ya kan? itu kan malu kita lah. Nah, setelah 2 itu lolos, baru Anda bertarung di dalam elektabilitas. Kalau semua kita coret semua, lalu orang tanya lu siapa? Ya gue sama Refli aja. Ya konsekuensinya mesti kita ambil. Iya. Jadi saya akan uji Refli uji saya tuh. Karena begini, karena di dalam agama pun dalam Islam ya kan, jabatan tuh nggak boleh dicari. Tapi kalau tidak ada orang yang dianggap baik dan Anda dipercaya orang, ya Anda harus maju. Gitu. Oh, itu pikiran yang cadas. Kalau dipercaya orang, kalau dipercaya orang gimana? Oke, tadi ada yang kriminalkan. Ya, kan dianggap tadi Liga Boykot Pemilu sama seperti zaman Orde Baru ya, kan. karena pakai istilah LBP, ya kan nggak mungkin dong. Enggak, mungkin Pak Luhut juga senang itu. Karena boykot pemilu itu. Ya, boykot pemilu artinya tidak setuju dengan syarat-syarat yang diajukan oleh pemerintah, tidak setuju dengan syarat-syarat yang disorongkan melalui surveyor kan. Ya, apalagi soal threshold. Kan kita boykot karena penyelenggaraan pemilu itu bertentangan dengan konstitusi. 20% itu sering saya katakan itu tempat
oligarki beternak politisi itu 20% tuh. Itu yang ingin kita hilangkan. Kalau kita nggak boykot, kita jadi bagian dari ternak oligarki. Presiden kita nanti ternak oligarki. Jadi memboikot pemilu termasuk di dalamnya pengertian menghilangkan oligarki dari politik nasional, kan gampang. Kan itu sangat bermoral justru tuh. Memang istilahnya ya boykot ya. Kalau nggak apa? Kalau nggak boykot artinya ikut dong. Jadi kan, dan pesan itu harus strong kan? Yes. Jadi ada strong message gitu. Dari Wak Bos, minyak goreng naik, solar langka, harga pagan melangit. Harga melangit. pangan ya melangit. Harga sawit turun banyak, lainnya yang menyengsarakan rakyat. Apa langkah yang harus diambil di 2024 agar jangan dipimpin oleh para pro oligarki? Nah, ini kelamaan kan 2024. Ya kalau itu ya presiden yang 2024 tentu tahu problem kita. Tapi kan kita nggak pernah membayangkan bahwa yang 2024 akan terjadi. Justru karena ditunjukkan sebuah harga pangan energi naik, maka potensi LBP itu dimungkinkan. Apalagi tadi dolar itu udah melewati angka psikologis 15.000, udah lewat 15.000. Oh, 15.000 udah lewat? Iya, dan Bung Rocky kan dolarnya menumpuk, saya lihat waktu pergi ke Sentul itu. Iya, itu bahkan ditaruh-taruh aja di di dekat-dekat pohon pinus itu. Itu dolar buat pupuk pinus namanya. Ini bilang, ini nggak jelas juga ya. Salam PT 0%, Om Refli Harun dan RG. BTW ya, bahasa Inggris memang tidak bisa jadi barometer kecerdasan seorang presiden. Tapi bisa jadi barometer kualitas dan referensi literasi yang minim. Itu, ada yang bilang begitu. Gimana? Oh, ini bukan soal bahasa. Ini soal kemampuan untuk berpikir konseptual. Mau pakai bahasa apapun, kalau kemampuan berpikir konseptualnya nggak bisa, itu nggak jalan itu. Jadi tetap kita ingin tadi, karena saya pakai parameter intellectuality, itu bukan untuk membatalkan orang yang IQ-nya kurang, tapi ada batas di mana politik dunia sekarang kan mesti diikuti di dalam grammar yang baru, soal environment, soal persaingan senjata, soal human genome, artificial intelligence, big data, segala macam. Kan itu membutuhkan kapasitas seorang presiden untuk mengerti paling nggak isu-isu standar di situ tuh. Jadi kalau itu nggak ada, ya dalam diplomasi internasional orang nilai ini orang kok terlambat betul ya cara berpikirnya kan. Jadi sekali lagi soal cara berpikir, bukan soal bahasa itu. Bahasa banyak penerjemah itu. Banyak penerjemah. Saya kasih contoh misalnya. Dulu ada seorang perempuan yang kuat sekali pikirannya itu, namanya Hannah Arendt. Dia ikut di dalam proses persidangan penjahat-penjahat Nazi dulu di Israel itu. Waktu dia kasih kuliah atau ceramah di New York, ada orang angkat tangan protes karena dia pakai bahasa Jerman. Dia bilang, kan Anda profesor yang udah lama di Amerika dan paham bahasa Inggris, kenapa pakai bahasa Jerman? Terus Hannah Arendt bilang begini, saya menguasai bahasa Inggris, tetapi saya dikuasai oleh bahasa Jerman. Kan itu intinya. Cerdas ya? Cerdas itu. Jadi sekali lagi bukan soal bahasa, tapi soal kekuatan konseptual. Itu gitu. Sama dengan Hugo Chavez di sidang umum PBB kalau tidak salah. Pertama George Bush ngomong macam-macam itu. Tiba-tiba setelah itu Hugo Chavez kan ngomong dalam bahasa Spanyol, tapi dia maki-maki George Bush. Begitu pedenya dia tanpa perlu bahasa Inggris kan gitu. Oke, jadi itu sama tadi saya baca terjemahan dari dialog antara Presiden Jokowi dan Putin, dan diterjemahkan yang versi bahasa Inggris, versi bahasa Indonesia diterjemahkan ke Rusia, yang Rusia diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dua-duanya kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ternyata lain isinya. Jadi Putin memang ya jago aja. Tapi kan jadi ada dua versi dalam bahasa Inggris. Iya, jadi orang Indonesia wah hebat Jokowi, enggak, justru sebetulnya bahasa Putin itu melecehkan presiden kita, dan itu kita mesti marah sebagai warga negara. Oke. Nah, kalau begitu ya, waduh, nanti kita punya preferensi gitu ya. Gini, kan dari calon-calon presiden, biasanya yang ini ya kan, sobat era sekalian pengen yang konkret nih gara-gara begini. Oke, salah satu persyaratan Indonesia jangan jadi bangsa yang kerdil. Pemimpinnya ngerti dong geopolitik ya kan. Kalau keluar negeri nggak dicuekin orang ya kan.
Kan kalau kita ada pergaulan internasional itu kan kelihatan tuh mana yang jadi bintang, mana yang jadi buntang, kira-kira begitu. Buntang tuh dicuekin ya kan, nggak penting. Padahal dari negara besar. Jadi dari most population berapa? Nomor 4 di dunia kita kan? Ya, nomor 4. Nah, masa kita dicuekin misalnya? Lalu kalau kita kaitkan dengan nama-nama yang sudah muncul belakangan ini, Anda melihat siapa yang kira-kira punya kemampuan geopolitik? Kalau geopolitik, konkret. Ya tetap kita mesti asumsikan yang sekarang ini belum kita ukur etikabilitasnya. Iya. Belum kita ukur dia pro 20% apa enggak. Iya. Misalnya kalau saya sebut AHY paham geopolitik, Anies Baswedan paham geopolitik, Ganjar pasti nggak paham geopolitik, Andika paham geopolitik tuh. Karena pengetahuan yang luas itu memungkinkan orang punya kepercayaan diri untuk masuk di dalam diplomasi global kan. Tetapi sekali lagi itu kualitas pertama soal intellectuality karena yang ditanyakan soal geopolitik. Yang kedua, apakah mereka juga lolos etikabilitas? Itu belum kita uji. Sekarang yang baru kita uji dulu kapasitas mereka untuk berdiplomasi di dunia yang Eropa sekarang lagi realignment posisi-posisinya. Amerika lagi memaksakan diri untuk jadi polisi di Indo-Pasifik. Itu mesti dibaca oleh orang yang paham tentang geopolitik. Bung Hera, gimana kalau kita ya melalui RH Channel ini saya umumkan, kita akan ngetes calon-calon presiden itu. Nah betul, dan saya mau jadi penguji pertama. Iya, ini serius ini. Jadi nanti kita undang pakar politik internasional, ya kan, pakar hukum tata negara, pakar ekonomi, untuk ngetes pengetahuan mereka dan disiarkan di RH Channel. Kalau soal tempat nanti kita carilah yang lebih banyak, lebih luas, bisa ada penontonnya. Gimana? Ayo bikin. Ya, kita bikin ya. Coba kita bikin polling dulu nih, netizen setuju nggak? Nah, oke. Tolong bikin polling sekarang, nanti akhir ini udah ketahuan. Pollingnya adalah, setujukah Anda kalau RH Channel membuat uji akal. Sebut aja uji akal presiden. Melakukan uji kemampuan aja lah ya. Uji kemampuan. Nanti soalnya nanti orang bingung jawabnya. Ya oke, uji boleh. Kemampuan calon presiden. Gitu. Dan presiden yang nggak mau datang ke sini itu kelihatan dia hanya berlindung di balik oligarki dan elektabilitas, tapi tidak mau adu intelektualitas. Nggak apa-apa, dia nggak mau datang, dia kirim oligarki aja dalam bentuk sponsor. Gitu. Oke, itu ya. Ya, uji kemampuan. Uji kemampuan ya. Uji kapasitas presiden. Uji kapasitas saja. Uji kapasitas ya. Jadi kita udah mulai tua juga, pergerakan-pergerakan gini kita susah bacanya. Salam Bang RH, bagaimana pandangan Bang RH dan RG tentang revisi undang-undang atau rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama tadi kita dari sisi filsafatnya mengenai perlindungan terhadap pejabat-pejabat publik termasuk presiden. Jadi ada pasal-pasal penghinaan yang dihidupkan kembali gitu. Iya, dari segi istilah martabat presiden itu nggak ada di dalam konsep ilmu pengetahuan. Karena selalu disebut human dignity, martabat manusia. Martabat itu melekat pada manusia. Okay. Karena manusia punya semacam core self yang kalau diganggu dia nggak disebut lagi manusia itu. Tapi presiden kan bukan manusia, presiden kan lembaga, jabatan itu. Dan dia bisa dibatalkan setiap 5 tahun. Jadi buat apa dia dikasih martabat? Martabat itu melekat seumur hidup pada manusia. Jadi nggak mungkin presiden punya martabat. Jadi menghina presiden itu yang nggak masuk akal. Kan yang terhina adalah orang. Jabatan nggak bisa dihina itu. Dan nggak mungkin ada jabatan yang merasa kalau terhina. Orang sudah ada fasilitas untuk orang. Ya sudah kan. Jadi buat apa lagi ditambah-tambahin itu. Nah, itu artinya kalau kita baca secara lebih terselubung, itu sekedar upaya untuk nakut-nakuti rakyat supaya jangan berpikir. Kan kalau saya mengkritik, saya berpikir kan. Ya, nanti saya akan dipidanakan. Iya. Karena ada pasal pidananya. Yes, jadi itu pasal yang konyol. Bukan sekedar bahwa pasal itu justru pasal yang pernah diucapkan oleh pemerintah Belanda dan akhirnya dicabut. Tapi ini pasal yang dihidupkan di era demokrasi, kan ajaib tuh. Ini perlu juga belajar itu ya, menteri atau wakil menteri atau whoever yang merasa ahli hukum pidana, belajarlah sama filsafat, filsuf. Karena kadang-kadang belajar pidana itu terlalu tekstual, dia tidak melihat
esensi yang lebih filsafati. Yes, kan? itu. Gitu. Nanti ada anak presiden merasa bapaknya terhina, dia lapor sebagai apa? Sebagai anak presiden. Loh, presiden tuh nggak punya anak. Yang punya anak Pak Jokowi. Dan makanya nggak pernah disebut Ibu Iriana Jokowi, nggak ada Ibu Presiden. Gitu. Walaupun kadang-kadang ada juga istilah Ibu Negara, itu lain persoalan. Banyak profesor hukum yang sebetulnya akhirnya dia nggak paham sebetulnya esensi dari legal philosophy itu. Mungkin paham, tapi masalahnya posisi menentukan pendapat. Ya, pendapatan menentukan pendapat. Oke. Ya, syaratnya pertama dia pernah bercakap-cakap dengan saya tuh, dan bercakap-cakap dalam pengertian adu argumen, baik tajam langsung itu. maupun tidak langsung. Ini yang langsung, nggak boleh yang nggak langsung tuh.